Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saudara bersuka cita. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik yang sudah membawa kita semua pada pagi hari ini untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Secara khusus juga saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Rustida kepada jemaat tempat ini untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Boleh PowerPoint-nya dimulai? Oke, baik. Saudara yang kasih Tuhan, minggu ini adalah minggu yang ketiga di mana pada minggu pertama, minggu dua, dan minggu yang hari ini, saudara kasih Tuhan, tema besar pada pagi hari ini adalah membangun prioritas hidup yang benar. Oke. Minggu pertama kita sudah belajar bahwa prioritas hidup yang pertama yang kita pelajari adalah Tuhan. Minggu kedua kita belajar tentang keluarga, dan pagi hari ini kita akan belajar tentang bekerja. Ya, yang minggu keempat kalau nggak salah prioritas untuk melayani ya Pak. Oke, haleluya. Baik, saudara kasih Tuhan. Yuk, next. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan lihat dulu fakta tentang apa yang disebut dengan bekerja. Ya, saudaraku, bekerja itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, ada orang bilang bekerja itu gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Ya, dikutuklah manusia tersebut. Tapi saudara kasih Tuhan, Kejadian 2 ayat 15 membuktikan bahwa bekerja itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah apa Bapak Ibu? Bekerja. Yuk kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 15. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk amin. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah bahwa Alkitab juga mencatat bahwa Allah sendiri, ya, bahwa Allah pribadi yang bekerja. Saudara, kita tahu kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian 1 mulai 1 ayat 15, di mana di situ dicatat, ya, ditulis mereka situ tentang bagaimana Allah itu bekerja. Ya, ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, siapa yang bekerja Bapak Ibu? Allah, Tuhan. Ya, jadi melalui dua fakta ini kita sudah tahu bahwa yang pertama, bekerja sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku, saudara juga ada di tempat ini. Itu semua karena Allah yang bekerja. Amin. Karena Allah bekerja, saudara kasih Tuhan. Karena di luar sana, ya, banyak orang yang untuk ibadah saja mesti dibesuk, mesti didorong-dorong, saudara kasih Tuhan, ya, mesti didorong-dorong. Ada juga orang yang mesti ibadah tuh harus ditakut-takutin dulu, gitu kan? Awas loh kalau nggak ibadah, nggak diberkati loh. Waduh, saudara kasih Tuhan. Nah, puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini tidak usah didorong-dorong, tidak usah ditakut-takuti. Saudara ada duduk di tempat ini, amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Baik. Selanjutnya, yuk, next. Ada 3 yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, ya. Poin yang pertama adalah bekerja merupakan keharusan setiap orang. Katakan sebelahnya, kamu harus kerja. Ya, kamu harus kerja. Ya, oke. 2 Tesalonika 3 ayat 10, ada satu peringatan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Paulus mencatat, ya, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 di situ dikatakan, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Siapa kamu ini? Saya. Ya, katakan saya. Saya. Ini peringatan buat saudara dan saya, ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Iya.
jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya untuk orang yang bekerja, artinya bekerja sama orang, enggak. Ya, nanti kita akan lihat ya, karena di sini ada ibu-ibu, ada om-om juga yang mungkin sudah tidak bekerja dalam arti untuk mencari nafkah. Ya, tapi kita akan lihat ya, yang dimaksud dengan bekerja ini apa, saudara kasih Tuhan ya. Jadi bekerja itu adalah perintah, ya, adalah perintah Tuhan, dan tentunya bukan hanya tugas seorang kepala rumah tangga, bukan hanya tugas seorang suami. Ya, saudara, kita akan lihat next. Nah, ini, saudara perhatikan gambar ini. Ya, coba kira-kira ada nggak yang merasa gambar ini saya banget? Sebelah sini tolong angkat tangan. Ada yang, oh itu saya banget. Ada nggak? Nggak usah malu-malu. Ada nggak? Nggak disuruh pulang. Ya, ada nggak? Ada dong. Iya kan? Ini saya banget gitu kan? Saya banget. Bapak-bapak ada yang begini juga? Oh ada juga. Wah luar biasa. Ya? Oh yang jadi anaknya diasuh sama ibunya ya gitu ya, mas istri. Luar biasanya kalau Pak Iwan masih diasuh gitu kan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, ada banyak orang bilang bahwa loh yang kerja itu laki-laki. Betul, saudara kasih Tuhan ya. Tapi coba lihat, kalau lihat KTP, terutama KTP ibu-ibu ya, ditulisnya apa untuk ibu-ibu? Ibu rumah tangga. Di kolom apa di dalam KTP? Pekerjaan. Ya, di pekerjaan. Jadi ibu rumah tangga pekerjaan bukan? Ibu pekerjaan bukan? Pekerjaan. Ya, jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan. Ya, saya kalau pagi, kalau saya lihat misalkan berangkat kantor, itu saya lihat banyak ibu-ibu yang luar biasa, ya, nganterin anaknya sambil naik motor. Bapak-ibu dikasih Tuhan, ya, kadang-kadang anaknya lebih dari satu, ya, yang kecil taruh depan, yang agak sedang taruh di tengah, yang rada besar lagi taruh di belakang. Sudah dikasih Tuhan, wah luar biasa. Dan 3 anak atau 2 anak itu kan kelasnya beda-beda, betul? Ya, kadang-kadang saya lihat yang kecil, yang TK biasanya harus pulang jam berapa? Di sini ibu ada yang suka antar sekolah? Ada? Atau pergi sendiri anaknya? Ngelonong gitu kan? Iya. Yang TK jam 10. Jam berapa? Macam-macam ya, Iya macam-macam lah. Ya sepakat aja jam 10 lah, gitu kan, supaya damai. Jam 10. Yang SD kira-kira jam berapa? Setengah 1. Yang SMP kira-kira jam 2. Beda nggak? Beda. Harus berapa kali ibu-ibu yang punya 3 anak bolak-balik. Kadang-kadang kalau jauh, ya nungguin dulu kan, betul? Nungguin dulu gitu. Makanya saya suka melihat gitu kan, kalau di pinggiran kantin banyak ibu-ibu yang sedang ngerumpi gitu kan. Wah, lagi ngerumpi, selain kasih Tuhan ya. Karena mungkin kalau bolak-balik kan jauh ya. Nah, selain kasih Tuhan, ini peran seorang wanita. Bapak-bapak perhatikan ya. Bapak-bapak perhatikan, inilah seorang wanita bekerja. Ya, gambar di depan Bapak Ibu udah menggambarkan bahwa inilah ketika di KTP kita bilang bahwa pekerjaan ibu rumah tangga. Ya, jadi ibu rumah tangga itu bekerja karena itu adalah pekerjaan. Ya, bahkan pekerjaan seorang ibu kalau bicara jam kerja lebih daripada Bapak, daripada Pak Iwan, gitu kan? Iya dong, ya. Iya, sorry, saya lupa siapa namanya Pak? Pak Heri, ya. Malam-malam Pak Heri jam 9 lapar, iya, lapar. Pak Heri yang disuruh bikin Indomie siapa kira-kira? Istri, lapar, ya. Terus mamanya pura-pura katok. Terus kenapa kalau lapar? Ya kan? Pasti sudah tahu kan? Sudah tahu sudah dikasih Tuhan ya. Nah itu ya.
Seorang ibu itu jam kerjanya itu luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ya, lebih dari bapak-bapak yang jam kerjanya sudah pasti. Berapa jam Pak Iwan kalau kita bekerja? 8 ya, kurang lebih 8 jam. Ya, bulan puasa didiskon lagi ya? Enggak juga. Ya, ya dengar ada yang didiskon ya, ASN didiskon ya. Setengah 8, jam 4 udah nyampe di rumah ya, karena mesti siapin kolak dan sebagainya ya. Oke, nah ini jadi firman Tuhan pada pagi hari ini bukan untuk hanya, oh kalau bekerja itu bapak-bapak, bukan, untuk semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sore kasih Tuhan, lanjut. Ada hal yang menarik ketika bahasa Ibrani ya menyamakan kata ibadah, pelayanan, pekerjaan, bahkan penyembahan itu dengan satu kata bahasa Ibrani, yaitu apa? Kita baca bareng-bareng, avodah. Nah, tentunya ini bukan tanpa maksud. Ya, di dalam bahasa Ibrani, ketika avodah diterjemahkan sebagai ibadah, avodah diterjemahkan sebagai pelayanan, ya, avodah juga diterjemahkan sebagai pekerja. Seperti apa yang saya tulis di depan. Jadi bekerja adalah ibadah, bekerja adalah penyembahan. Ya, kita tadi penyembahan. Hari ini sampai detik ini kita sedang ibadah. Ibadah yang sesungguhnya adalah di mana? Yang di luar gereja. Itu ibadah yang sesungguhnya. Ya, di dalam pekerjaan. Ya, ketika ibu-ibu masak di rumah, itu ibadah. Maaf. Itu ibadah. Ibu Heri, tadi waktu Pak Heri minta Indomie malam-malam, itu ibadah. Ibadah. Iya, ibadah. Serius, ini ibadah. Ya, makanya begitu diminta Indomie, jangan kasih sambal banyak-banyak gitu kan, karena kesel udah malam masih lapar gitu kan. Waduh, gimana sih? Misalkan contoh ya, iya gitu. Ingat ibadah. Waktu kita masak, ibu-ibu, itu ibadah. Waktu nyapu, itu ibadah. Sama. Waktu kita penyembahan di tempat itu adalah penyembahan. Waktu bapak-bapak bekerja, keluar dari rumah, menuju ke tempat pekerjaan, menuju ke toko, dagang, dan sebagainya, itu ibadah. Itu pelayanan. Bahkan lebih real. Betul? Lebih real. Di sini ada Pak Iwan, di sini ada Ibu Rustida. Shalom. Manis-manis semua senyum. Gitu kan? Di rumah. Wah, senyumnya jangan-jangan lebih real. Mungkin di sini saya bisa pura-pura. Di gereja kita bisa pura-pura. Sore kasih Tuhan. Ayo bersuka cita. Sukacita. Ayo tepuk tangan, angkat tangan. Di rumah. Belum tentu sore kasih Tuhan. Tapi ketahuilah, avodah. Ya. Bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah penyembahan. Bekerja adalah pelayanan. Adalah pelayanan, sudah dikasih Tuhan. Ya. Berdagang. Ya. Bekerja bukan hanya soal ngantor jadi karyawan, yang berusaha, yang buka toko, yang berwira swasta, itu juga bekerja. Ya, nah sudah dikasih Tuhan. Saudara, di dalam dunia kekristenan modern, ya, terdapat pemahaman, ada perbedaan antara bekerja dan melayani Tuhan atau ibadah. Ya. Kadang-kadang begini, bekerja kadang-kadang dipahami sebagai suatu aktivitas yang bersifat hanya untuk mencari nafkah. Berdagang, berusaha, wira swasta, buka toko, ya, kadang-kadang dipahami hanya untuk mencari nafkah atau untuk mencari tujuan yang bersifatnya hanya untuk duniawi, saudara kasih Tuhan. Pemahaman itu kadang-kadang ada. Ya, sedangkan melayani, menyembah, melayani Tuhan atau ibadah, seringkali kita memahami sebagai suatu aktivitas yang bersifat secara eksklusif untuk Tuhan.
sebabnya kita mengenal ada dua istilah yang namanya dunia sekuler dan sakral. Ya, sekuler kita bilang ketika kita bekerja di luar gereja, kadang-kadang kita bilang itu adalah sekuler. Dan di gereja kita bilang, oh itu bukan sekuler, ini sakral. Ya. Nah, padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, akibatnya apa? Dianggapnya apa? Aktivitas di gereja dianggap lebih tinggi daripada aktivitas di rumah atau di luar gereja, saudara kasih Tuhan. Ya. Sedang dianggapnya di gereja lebih mulia, melayani di gereja lebih mulia. Enggak, saudara kasih Tuhan. Balik lagi, Ibu Heri, maaf sekali lagi, ya. Waktu bikin Indomie itu mulia, melayani sama ketika Pak Heri jadi worship leader. Itu, ya. Nah, sorry kasih Tuhan, faktanya Alkitab, firman Tuhan tidak pernah membedakan, ya, ada dunia sekuler dan ada dunia sakral. Sehingga seolah-olah hari Minggu waktunya untuk melayani Tuhan, sedangkan Senin sampai Sabtu adalah waktunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekuler, saudara kasih Tuhan. Saudara, next. Nah, ini Kolose 3 ayat 23. Ya, Kolose 3 ayat 23. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Apapun amin. Nah, ya. Jadi apapun di sini kan, apapun juga yang kamu perbuat, baik di gereja maupun di luar gereja, perbuatlah yang pertama adalah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita, waktu kita di luar gereja, ketika kita di kantor, ketika kita berdagang, ketika kita berusaha, ketika kita ada di rumah, saudara kasih Tuhan, itu saya katakan berulang-ulang, ya, bahwa itu adalah ibadah, bahwa itu adalah penyembahan. Makanya di sini dikatakan, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara, setelah saya memiliki konsep ini, saya berusaha untuk tidak membedakan mana melayani di gereja dan melayani di luar gereja. Saudara, saya sampai saat ini masih bekerja, walaupun saya adalah hamba Tuhan, tapi saya juga masih bekerja sebagai kasih Tuhan. Dan dengan konsep tadi, dengan pemahaman tadi, saya berusaha menempatkan dimanapun saya berada, itu adalah ibadah. Dan kadang-kadang itu mengingatkan saya sebagai kasih Tuhan. Nah, suatu hari, ya, saya kan bekerja di dalam dunia keuangan. Ya, saya di perbankan, Bapak Ibu. Nah, singkatnya begini. Ya, kalau perbankan kan ngumpulin duit sama ngelempar duit, seperti itu kan. Duit dari masyarakat, dari Bapak Ibu dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, sebagai kasih Tuhan. Nah, yang namanya pinjaman, ya, kadang-kadang ada yang lancar, kadang-kadang nggak lancar, Bapak Ibu. Ya, saya ketemu sama yang nggak lancar. Waduh, tadi kalau Pak Heri pusing sama target, sama pusingnya Pak. Kalau udah ketemu debitur, ya kita bilang, ya, ada debitur yang nggak lancar, pusing. Ya, kita punya bos gimana begini, gitu kan. Kadang-kadang ini saya bukan mau curhat, bukan mau curcol, ya. Kadang-kadang saya kasih pinjaman, saya kasih kredit ke 50 orang. Ya, 50 orang. Di antara 50, satu orang yang mulai batuk-batuk, satu orang yang mulai nunggak. Itu yang 49 lupa. Maksudnya bos kita ini lupa, gitu kan. Ingatnya yang ini, nggak ingat yang 49. Ini curhatannya karyawan loh, ya. Nggak ingat gitu kan. Waktu saya kasih ke 49 orang, bukan karena itu kan saya kasih keuntungan sama perusahaan, betul nggak? Tapi giliran yang satu saja ada yang bermasalah. 49 itu bahasa Ibrani bilang kelalen.
ya, lupa, bohong, ya, nggak ingat tuh, ya. Tapi ini resiko seorang karyawan memang begitu sebenarnya Tuhan, ya. Riko ya, belajar serius atau bukan Riko? Pas siapa? Zona. Iya, karyawan juga. Oh bukan, oh iya, saya kira karyawan gitu. Oke, nah itu selain kasih Tuhan. Nah suatu hari saya berulang-ulang kali saya nagih gitu kan, Ci gimana deh, tolonglah bayar gitu kan, gitu sekali, dua kali, beberapa kali. Suatu hari saya nagih, bukannya ngomong, bukannya apa, nangis Bapak Ibu. Waduh saya kan pusing gitu kan, ditagih malah nangis gitu kan. Ya katanya ya mohon maaf, itu salah satu senjata wanita gitu kan. Nangis aja lah gitu kan, katanya begitu ya. Nangis, nggak cukup nangis, curhat lagi. Waduh, datang dari jauh-jauh gitu kan. Waktu itu di daerah, ya saya sebut aja lah nggak apa-apa lah. Di daerah Indramayu sana, saya kasih itu. Saya naik waktu itu di daerah sana. Nangis, curhat. Waduh, gimana gitu. Tapi saya ingat ada satu konsep, ya, bahwa bekerja adalah ibadah. Akhirnya apa? Ya udah Ci, kita sama-sama doa yuk. Wah saya ajak doa Bapak Ibu. Ya, saya ajak doa gitu kan. Ya Tuhan berkati. Ya kalau Tuhan jawab kan saya juga yang senang kan. Bukan bayar gitu kan. Ya saya juga yang senang gitu kan. Dan doa. Ya, datang lagi di situ juga doa lagi sama yang kasih Tuhan. Nah di satu kesempatan lagi, saya juga pernah ketemu lagi nagih lagi. Itu malah ngajakin doa. Waduh, saya bilang, saya laporannya gimana ini? Saya laporannya gimana kan? Bos saya kan nanya gitu, hasil kunjungan apa? Bayar kek, berapa persen kek? Kunjungannya hasilnya doa gitu kan. Wah tuh. Nah ini, kita nggak bisa membedakan antara yang kita sebut dengan dunia sekuler dan dunia sakral tadi. Ya, tempat di mana di luar gereja itu adalah ibadah. Kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Ya. Jadi, saudara kasih Tuhan di sini dikatakan seperti untuk Tuhan. Jadi di dalam aktivitas, ya, di dalam aktivitas kita bekerja, ya, harus mengandung nilai-nilai melayani Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Seperti untuk Tuhan, ya, dimanapun, ya, kita ibu rumah tangga, jangan banyak ngeluh. Yang bekerja, jangan banyak mengeluh, karena keluhan itu bukan nilai dalam ibadah. Itu kan, gimana gak ngeluh Pak? Tanggal tua, ya kan? Wah, ini tantangan Bapak Ibu, ini tantangan. Nah, saudara kasih Tuhan. Berikutnya, poin yang kedua, ya, yang akan kita pelajari. Poin yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari adalah bagaimana menetapkan tujuan untuk meraih sukses. Ya, karir, pekerjaan, profesi, saudara kasih Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ya, kepada yang masih muda-muda, ya, yang masih merasa muda, tolong jawab ya. Iya, kalau nggak jawab berarti lawan yang muda loh. Oke, saya mau tanya, bukan kira-kira, yang ada dalam angan-angan kalian yang masih muda-muda nih, pekerjaan apa yang kalian inginkan? Apa kira-kira? Akhirnya juga masih muda. Iya. Kira-kira apa? Ini yang main gitar deh. Siapa namanya? Deo. Ya. Kira udah kerja belum? Belum. Oke. Nah, tepat berarti pertanyaannya. Kira-kira pekerjaan apa yang Deo tadi ya, yang Deo inginkan, yang ingin harapkan? Pekerjaan jenis apa? Gak apa-apa, salah nggak masuk neraka. Sama orang bikin desain interior. Kamu lahir tahun berapa? 2007 tuh generasi Z ya berarti ya. Iya, nanti kita akan lihat. Pas banget. Nanti ada surveinya generasi Z. Gitu. Ada lagi yang bisa bantu saya. Ya. Nah, siapa tadi Jona ya? Ya. John, emang ini
Coba aja ya. Ya, oke. Katanya belum kerja kan? Oke, saya bertanya. Kalau kerja ya, atau usaha, ya, usaha atau kerja lah. Kira-kira apa? Mau usaha atau mau kerja apa? Nggak apa-apa, asal aja. Sok. Kerja, saya pandu ya. Kerjanya yang gajinya gede mau. Yes, gitu. Amin, gitu kan. Iya. Dulu Bapak Ibu, zaman saya kecil, ya, om-om, tante-tante, ibu-ibu sekalian, biasanya kalau anak-anak yang sekarang usia udah 50 tahun ke atas, kalau waktu kecil saat itu, waktu TK ditanya, biasanya mau jadi apa kalau udah gede? Kira-kira jawabannya apa? Dokter, polisi, pilot, apalagi? Guru, ya boleh lah guru lah. Ya guru boleh lah. Biasanya apa? Dokter, betul. Pilot, oh iya. Polisi, gitu kan. Oke, sekarang saya tanya yang ibu-ibu deh, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, yang mohon maaf sudah tidak muda lagi, ya, yang punya anak-anak. Kalau punya anak atau sekarang misalkan punya anak, gitu kan, atau ada anak, kira-kira berharap anaknya itu punya pekerjaan apa? Atau seperti yang bagaimana? Dokter, waduh, ini cita-cita kecil yang belum tercapai ya. Iya, gak apa-apa Bu, iya, mantap. Ya, apa kira-kira ibu depannya kalau punya anak pengennya jadi apa aja? Kira-kira profesinya apa? Apa Bu? Gak usah ragu-ragu. Ya, ada di sini ibu-ibu yang punya cita-citanya anak saya suruh jadi pendeta. Ada kan? Kawan katanya. Di sini kadang ada gap ya, Yang muda-muda nggak mungkin suruh jadi dokter, betul? Ya, itu tadi. Ada satu survei. Next. Ini. Ya. Ini survei waktu tahun 2017, ya. Dan survei ini bukan untuk generasi Z yang tadi Deo tadi, ya. Ini survei ditujukan kepada generasi milenial, ya. Generasi milenial. Generasi milenial itu lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1996. Ada di sini milenial, ada pasti, ya kan? Kalau Pak Iwan sama saya bukan milenial lagi, kita kolonial, ya. Ya, ini milenial. Nah, waktu itu ya kalau tahun 2024 sekarang nih usia generasi milenial itu 28 sampai 43 lah. Itu masih masuk milenial, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh majalah Femina. Ya, saya ambil survei ini dari majalah Femina di tahun 2017. Ya. Ketika ditanya, nih orang-orang generasi milenial ditanya, 72%. Ketika ditanya seperti saya tadi nanya kepada Bapak Ibu, kepada saudara, 72% bilangnya apa? Ingin menjadi pebisnis, ingin wirausaha, ingin sukses. Ya. 20% jawabnya apa? Ingin menjadi top eksekutif di perusahaan ternama, pengen jadi direktur, wakil direktur, manajer. Waduh, cita-citanya mulia semua, sudah kasih Tuhan. Nah, harus. Kemudian hanya 8%, bukan hanya, maksudnya ada 8% yang ingin menjadi influencer, ya. Paham ya influencer ya? YouTuber, vlogger, blogger, ya, hamburger, ya, macam-macam sudah kasih Tuhan. Ini 8%. Ini yang 8% duitnya kira-kira banyak nggak? Ya kalau yang sukses gitu kan, influencer seperti Raffi Ahmad tadi itu influencer sudah kasih Tuhan. Ya, influencer itu. Terus siapa namanya? Atta Halilintar. Nah, itu influencer. Ya, ada juga YouTuber, vlogger gitu kan. Saya beberapa saat yang lalu atau tahun berapa saya lupa, si itu siapa? Suaminya Christine ya namanya ya. Jadi saya pernah melayani pernikahan gitu kan, membawa acara pernikahan. Itu salah satu pasangannya itu dia adalah gamers. Waktu saya tanya, kerjaan kamu apa? Gamers. Wih, gamers.
Terus saya bertanya, gamers bisa datangin duit nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Kok tahu? Bisa, bener. Seriusan bisa. Kerjanya main game tuh, bayangin. Cuman main game duduk, happy kan? Saya tanya, waktu itu saya pernah juga punya teman, dia bilang yang expert ya, yang memang dijadikan profesi, itu 10 juta setiap bulan itu pasti dapat Bapak Ibu, pasti dapat, ya. Yang umum jangan jadi gamers dong, iya. Seperti itu sudah kasih Tuhan. Nah, ini saya baca tadi barusan. Ini menarik, nggak tahu ini surveinya dari mana. Ya, tapi ini ada di warta gereja. Ya, bahwa banyak orang merasa frustasi dengan pekerjaan yang mereka terpaksa bekerja demi mempertahankan penghasilan saja. Sebuah survei menyebutkan 90% karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Dan 50% tidak merasa puas dengan hasil kerja. Di sini yang karyawan boleh katakan, betul nggak suka dengan profesinya? Enggak. Ini enggak. Suka banget dengan profesinya. Oh berarti itu yang 10%. Bukan yang 90%, bukan yang 90%. Pak Iwan? 90 atau 10%? 90 nggak suka dengan pekerjaannya. Sudah berapa tahun Pak bekerja di perusahaan yang Bapak sekarang? 7 tahun. 7 tahun masih bilang nggak suka. Terpaksa kalau gitu kan. Terpaksa. Ini survei sudah kasih Tuhan. Ya. Berarti Pak Iwan 90% ya. Gitu kan. Ya benar saudara. Kadang-kadang nih di tempat saya sekarang banyak ketidaksesuaian antara akademis yang dia miliki, misalkan mahasiswa jurusan pertanian. Saya sering interview karyawan, begitu saya lihat ijazahnya, dia ngelamar ke bank. Begitu saya lihat ijazahnya, sarjana pangan, ada sarjana teknik, ada insinyur pertanian, seperti itu. Gimana nggak 90% Pak Iwan? Ya, memang seperti itu sudah kasih Tuhan. Saya banyak sekali ketemu dengan hal seperti itu. Oke, lanjut. Jadi orang dunia banyak mengaitkan kesuksesan itu dengan materi. Ya, bahkan orang tua seringkali bilang, oh anak saya sudah jadi orang. Ya, istilahnya gitu kan, udah jadi orang. Dalam hati emang waktu awal bukan orang, gitu kan? Orang juga kan? Iya. Sudah jadi orang. Karena apa? Mengaitkan dengan kesuksesan dengan secara materi. Dia punya materi, dia punya kedudukan, dia punya jabatan. Dalam konteks pekerjaan, sukses banyak diartikan bekerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Ya tadi di top eksekutif, perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya. Ya. Kalau jadi ASN mungkin definisi sukses kalau ada di instansi-instansi yang gajinya gede kan, Departemen Keuangan, pajak, gitu kan, OJK, pegawai Bank Indonesia dan sebagainya, ya BUMN, pengennya yang pegawai Pertamina, yang gajinya gede dan sebagainya, sudah dikasih Tuhan. Ya, saudara, tidak ada yang salah dengan hal tersebut, namun ini belum lengkap. Ya. Saudara punya cita-cita pengen gaji gede, nggak salah. Orang tua kita mendidik, kemudian pengen, nah kamu kerja di perusahaan yang bagus ya, nggak ada yang salah, sudah kasih Tuhan. Nggak ada yang salah. Ya. Namun ini belum lengkap. Ya. Karena arti sukses berdasarkan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Ya. Sukses adalah ketika rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Apapun profesinya, yang berdagang, yang berusaha, yang berwira swasta, yang jadi karyawan biasa, manajer dan sebagainya, nggak ada masalah. Sudah kasih Tuhan. Ya, asal apapun profesinya, rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, apa rencana Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita? Ya, apa sih rencana Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita? Kembali pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan menetapkan satu tujuan. Saudara dan saya diciptakan dengan satu tujuan, yaitu menjadi serupa
dengan gambaran anaknya. Jadi apapun profesi kita, ibu rumah tangga dan sebagainya, sukses kalau kita itu bisa menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya. Artinya serupa dengan gambaran memiliki nilai-nilai Kristus, memiliki sifat-sifat Kristus. Ya, Tuhan yang penuh kasih, kita juga belajar untuk kasih sesuai kasih Tuhan. Ya. Jadi untuk menetapkan tujuan proyek sukses adalah tujuan sukses itu untuk apa dulu? Harus mempunyai dasar sesuai dengan firman Allah. Ya. Lanjut. Ini Roma 11 ayat 36. Ini yang harus menjadi fondasi, menjadi dasar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun profesi Bapak Ibu, apapun profesi saudara sekalian, ingat bahwa segala sesuatu itu ada oleh Dia, karena Dia, dan dipersembahkan untuk siapa? Untuk Dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan adalah sukses kita, amin. Tuhan adalah sukses kita. Saudara, materi tidak menjamin kebahagiaan. Ya, walaupun kita perlu, saya juga perlu, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika kita selalu melibatkan Tuhan, libatkan Tuhan, ya, waktu mau bekerja datang pada Tuhan dulu, doa dulu. Musa ketika diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk memimpin bangsa Israel, Musa memberikan satu pernyataan. Kurang lebihnya kalau bahasa sehari-harinya, jika Tuhan tidak beserta saya, jika Tuhan tidak menyertai saya nggak mau. Ya, kurang lebih begitu bahasa sehari. Artinya ini adalah satu bentuk ungkapan pengakuan dari seorang Musa bahwa dia perlu Tuhan. Saudara perlu Tuhan? Saudara perlu Tuhan? Amin. Sangat saudara Tuhan. Ya. Jadi bagi Dia, di sini dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Bagi Dia tadi saya katakan artinya melibatkan Tuhan. Saudara masih ingat istilah ora et labora? Masih ingat apa artinya? Bekerja dan berdoa. Ya, kerja aja. Nah, ini kerja tanpa doa. Betul, di luar sana ada orang-orang yang nggak pakai doa juga kaya, betul? Wah, betul katanya. Iya, nyeletus gitu, betul ya tuh ya. Betul, gitu kan. Nggak pakai ke gereja juga kaya, bahkan lebih kaya daripada orang-orang gereja. Betul. Ya, tapi ingat, Mazmur pernah menulis, jangan iri hati dengan orang-orang seperti itu. Lihatlah, ya, kesudahannya, saudara kasih Tuhan. Yang korupsi bukan orang yang hari ini makan, besok hari ini makan, besok nggak makan. Ya, yang korupsi orang punya duit banyak duitnya, tapi masih korupsi juga, betul ada itu. Ya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Firman Tuhan menjamin apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Cari tambahannya dulu, baru cari Tuhan. Jangan dibalik. Kalau udah kepepet baru ke gereja. Ya, kalau udah mentok sana, mentok sini, masuk sini, baru berdoa. Waduh. Itu saya kalau mendramatisir, membayangkan gitu ya, orang-orang seperti ini datang berdoa, malaikat dari surga lihat, kalau butuhnya saja, udah mentok sana, mentok sini, mentok sana, baru datang sama Tuhan. Ya, tentunya jemaat MDC di tempat ini bukan jemaat yang demikian, amin, yang selalu mengutamakan Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan. Ya. Jadi jadikan ini sebagai satu dasar saudara kasih Tuhan, ya. Karena banyak orang sekarang sibuk untuk memiliki, kadang-kadang lupa untuk menikmati. Makanya saudara kasih Tuhan di dalam pengkhotbah ada satu istilah yang mengatakan karunia
untuk menikmati, saudara, karunia untuk menikmati. Ya, saya saudara kasih Tuhan, biarpun gak punya Pajero, tapi saya pernah naik Pajero loh Bapak Ibu. Ya, apa belum, gitu kan? Mercy, saya gak punya Mercy seri S 500, tapi Tuhan kasih karunia, ya minimal buat duduk, gitu kan? Minimal bisa duduk saudara kasih. Dan karunia yang lain saudara kasih Tuhan. Saya gak punya duit untuk bisa pergi ke negara ini, untuk bisa ke negara itu, tapi Tuhan kasih karunia untuk menikmati. Enak gak? Enak, praktis, ya kan? Nah, jadi saudara kasih Tuhan, jangan lupa, jangan hanya kejar untuk memiliki, tapi minta Tuhan supaya kita bisa mempunyai karunia untuk menikmati. Saya pernah ketemu Bapak Ibu dikasih tahu saya punya nasabah, rumahnya gede banget, fasilitasnya luar biasa. Di rumah ada ruang karaoke-nya Bapak Ibu. Di sini ada rumahnya, ada ruang karaoke-nya. Iya. Ada ruang kayak macam-macam, ruang entertainment, hiburan dan sebagainya macam-macam. Yang nikmatin siapa? Yang nikmatin siapa? Pembantunya. Karena jarang dia datang ke situ. Nah, terakhir, mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ini pembahasan terakhir. 1 Timotius 5 yang dapat saya akan bacakan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Seisi rumah ada siapa Bapak Ibu? Ya, kalau masih lengkap ada suami, istri, dan anak-anak saudara kasih. Orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Salah satu perwujudannya adalah mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, memelihara keluarga, ya, memeliharakan itu. Memelihara keluarga tidak hanya sebatas berbicara mengenai kebutuhan keuangan keluarga. Harus ada keseimbangan, saudara kasih Tuhan. Harus ada keseimbangan antara kerja dan keluarga. Ya, saudara, bagaimana jika kita berpenghasilan tinggi, berdagang laris dan sebagainya, tapi keluarganya terbengkalai? Pernah ketemu dengan model seperti itu? Pernah sukses, dagang laris, tapi keluarganya terbengkalai, saudara kasih Tuhan. Ya, atau sebaliknya, ngurusin keluarga aja nggak kerja-kerja. Ya itu juga bukan ada keseimbangan, saudara kasih Tuhan. Yang firman Tuhan mau adalah ada keseimbangan antara bekerja dan keluarga. Ya, 2 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan. Yang pertama adalah jaga komunikasi dengan baik antara suami dan istri. Harus punya komunikasi. Hari ini banyak ya yang udah susah komunikasi karena yang satu pegang handphone ada di ruang TV, yang satunya pegang handphone lagi boboan gitu kan. Iya, mau komunikasi aja WA, padahal satu rumah Bapak Ibu. WA, mah mau makan, terus mamanya jawab oke, itu waduh luar biasa saudara kasih Tuhan. Itu keluarga digital namanya. Ya, nah jaga komunikasi dengan baik. Ya, saudara yang kasih Tuhan, nggak usah lama-lama. Anak-anak, jangan lupa telepon orang tuamu. Kalau tidak serumah gitu kan, telepon. Hari ini teknologi sudah mendukung, ya kan? Bukan hanya suara, tapi gambar, bisa video call. Nggak usah lama-lama, Ma, apa kabar? Sudah makan belum? Mama seneng nggak kalau ditanya sama anaknya begitu? Jangan lupa transfer kata bapaknya. Iya, lebih seneng lagi saudara kasih Tuhan. Ya, jangan lupa. Ya. Saudara kasih Tuhan, saya punya anak ada di Tangerang, ya. Anak perempuan lagi kuliah, saudara kasih Tuhan. Ya, sering kali kadang-kadang saya suka tanya sama istri saya, kan namanya Ivi ya, Revita saya panggil Ivi, hari ini ada telepon nggak, ada hubungin nggak? Enggak, nah begitu nggak panik saya sama istri saya. Langsung kita panggil kata video call. Artinya apa? Kita mau memastikan bahwa anak saya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika saudara kerja, jangan lupa sekali-kali tanya gitu. Kalau misalkan istrinya nggak bekerja di rumah, tanya gitu. Lagi apa Ma? Gitu kan? Atau misalkan papanya tanya lagi apa Pak? Atau papa udah tahu lagi kerja, tanya gitu kan? Nah, maksud saya harus ada komunikasi saudara kasih Tuhan. Ya, karena apa? Banyak perselisihan
banyak pertengkaran di dalam keluarga itu terjadi karena gagalnya komunikasi. Banyak masalah-masalah perselisihan antara anggota keluarga itu terjadi karena buruknya komunikasi, sudah kasih Tuhan. Ini komunikasi nih, terputus. Masalah kan? Iya. Saya harus agak sedikit ngegas ngomongnya nih. Langsung Tuhan kasih ilustrasi. Nah, oke. Ya. Komunikasi. Yang terakhir, ini paling terakhir, yang mungkin disukai karena udah mau pulang ya Bapak Ibu, saya tahu. Yang paling terakhir untuk menjaga keseimbangan. Nah ini, family dalam kurung quality time. Ya. Gak ada duit, family time, gitu kan? Pak, Bu, saudara sekalian, ada banyak family time, quality time. Itu gak usah harus ngeluarin duit gede. Olahraga bareng, suami istri, ya, itu family time, bareng olahraga, ya kan? Gak usah jajan macam-macam lah, olahraga aja, bawa air putih, gratis. Itu family time, ya. Yang mau sedikit modal dikit, ya bisa, gitu kan? Nonton bareng misalkan, gitu kan? Ini komunikasi itu. Ya, nobar, ya nonton bareng, ya itu juga family time, sudah dikasih Tuhan. Makan bareng, nggak usah harus di Amerika, nggak usah, ya nggak usah harus di bubulat, di meja makan Bapak Ibu. Pak, nggak punya meja makan, ya meja apa aja lah, ya kan, meja tamu kayak atau blosoran, lesehan, kan lebih enak sudah kasih Tuhan. Ya. Jadi ada banyak cara, ada banyak sarana untuk kita membangun satu hubungan yang namanya family time, quality time. Ini penting Bapak Ibu, sangat penting ya, menjaga keseimbangan antara keluarga. Ya, mungkin Bapak Ibu ada sini bapak-bapak yang senang masak bareng, gitu kan? Masak bareng, ibunya lagi masak, di sebelahnya pegang garam kayak, pegang gula kayak, pegang apa kecap kayak, gitu kan? Masak bareng, ya itu quality time, family time, ya melakukan pekerjaan rumah tangga bareng-bareng, ya bapak-bapak sekali-kali ngepel, sekali-kali bersih-bersih, amin. Tuh amin kata ibunya tuh, iya itu family time, ya jadi gak usah ke Bandung, Semarang, ya kalau ada duit boleh lah, gak apa-apa, keluar negeri sekalipun juga boleh. Ya, tapi ada banyak di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk family time. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mari itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan, khususnya pada kesempatan pagi hari ini, ya, supaya kita boleh memiliki satu konsep di dalam pekerjaan itu. Ya, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Bekerja itu untuk semua, ya, untuk semua. Saudara yang tempat ini adalah orang-orang yang Tuhan mau supaya kita bekerja apapun jenis pekerjaan dimanapun, ya jadikanlah itu sebagai sarana ibadah kita, menyembah kita, sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya.